Belum ya? Sudah, silakan. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan challenge-nya dari Bapak untuk yang natural language. Ini yang pertama adalah pengguna Bisa di membuka. zoomin nggak? Oh, Zoomin, coba di zoomin. ini gimana zoom-nya, Pak? Oh, gini. Zoominnya itu dikontrol Sudah, Pak. terus Kurang besar, ya Pak. mendingan ya. Sip. Yang pertama, pengguna membuka aplikasi Dana. Yang kedua, pengguna memilih menu transfer ke bank atau OVO. Yang ketiga, pengguna memasukkan nomor rekening tujuan. Yang keempat, pengguna memasukkan nominal transfer. Yang kelima, pengguna klik lanjutkan. Yang keenam, muncul pesan detail pemesanan. Yang ketujuh, pengguna klik konfirmasi. 8, muncul pesan konfirmasi pembayaran. 9, konfirmasi pembayaran jika saldo kurang, maka akan diarahkan ke Mastercard atau bisa mengisi saldo. Yang ke-10, jika saldo pembayaran mencukupi, Boleh digeser ya. Oke. Lanjut. jika saldo pembayaran mencukupi, maka pilihan pembayaran bisa melalui saldo Dana. Kemudian klik lanjutan. 12, sistem meminta PIN Dana. Kemudian pengguna memasukkan PIN. 13, sistem mengecek kesesuaian PIN. Jika salah, maka transaksi gagal. Yang ke-14, jika benar, transaksi dilanjutkan. 15, jika saldo cukup, saldo Dana akan berkurang, maka saldo OVO bertambah. Sudah, Pak. Yang ke-16, sistem menampilkan notifikasi bahwa transfer berhasil. Ya, bagus. Silakan flowchart. Dari mulai buka aplikasi Dana, kemudian pilih menu, kirim ke e-wallet, masukkan nomor HP atau nomor OVO tujuan, masukkan nominal, klik lanjutkan, kemudian tampil detail pemesanan, klik konfirmasi, tampil konfirmasi pembayaran, kemudian muncul saldo Dana cukup atau tidak. Jika cukup maka pilih bayar dengan saldo, klik lanjutan, masukkan PIN, kemudian validasi PIN. Jika salah, maka akan tampil pesan PIN salah, kemudian transaksi gagal dan tampil pesan error. Jika validasi PIN-nya benar, maka saldo Dana akan berkurang dan akan menambah saldo OVO. Kemudian jika saldo Dana tidak mencukupi, maka akan tampil pilihan pengisian menggunakan Mastercard atau isi saldo. Kemudian pilih metode pembayaran, kemudian proses pembayaran alternatif. Ketika pembayaran berhasil, jika iya, maka OVO saldo penerima akan bertambah. Jika tidak, maka transaksi gagal. Jika berhasil tambah saldo dari OVO, maka akan muncul notifikasi berhasil, kemudian menampilkan bukti transfer, selesai. Sudah, Pak? Cukup, Pak? Ya, bagus, luar biasa. Ini juga melebihi ekspektasi saya ya. Oke, terakhir yang mau share screen, Terima kasih, persilakan. Pak. Ya, sama-sama. Lalu terakhir, kesempatan mendapatkan hadiah. Yakin nggak mau? Belum selesai, Pak.
Udah ngerjain sampai mana? Flowchart-nya udah sampai apa? Flowchart-nya sampai validasi nomor rekening dan saldo. Ya udah, coba share screen. Silahkan. Benar. Ini untuk flowchart-nya, Pak. Kurang lebih begini. Ya, silahkan Untuk dijelaskan. pertama kita mulai dari masukkan username dan password. Terus tekan tombol login. Nanti di sini ada proses validasi akun, yaitu username dan password. Terus sini ada hasil dari validasi. Kalau yes, kita langsung masuk ke halaman home. Kalau no, ada muncul notifikasi username atau password salah. Dan akan kembali ke menu masukkan username dan password lagi. Iya. Kalau yes, masuk ke halaman home. Next, masuk ke menu layanan. Next, masuk ke halaman menu transaksi. Di situ ada beberapa jenis transaksi. Kita akan memilih OVO. Terus kita masukkan nomor rekening tujuan dan nominal transaksi. Terus kita akan validasi nomor rekening dan saldo, apakah saldo mencukupi atau nomor rekeningnya salah atau benar. Seperti itu, Pak. Terus ini ada hasil validasinya, nomor rekening tervalidasi atau saldo. Kalau no, saldo atau nomor rekening salah, nomor rekening salah atau saldo tidak mencukupi. Kalau yes, kita akan masuk ke halaman klik konfirmasi. Setelah klik konfirmasi, terus kita nanti akan memastikan apakah nomor rekening tujuan kita dan nominal yang kita masukkan sudah benar, namanya juga apakah sudah betul. Nanti kita langsung klik bayar, masukkan PIN, dan di situ ada validasi PIN lagi. Kalau validasi PIN sudah benar, maka transaksi berhasil. Kalau PIN salah, akan kembali ke halaman masukkan PIN lagi, Pak. Gitu, Pak. Ya. Yang naturalnya sudah? Naturalnya, pertama kita login ke akun Dana, terus klik menu lihat semua. Maaf, Pak, ini saya naturalnya tercatat di kertas, belum ketik, Pak. Oh iya. Bahkan Iya, Pak. kalau masnya bisa ngomong tanpa harus baca kertas atau baca flowchart tuh berarti masnya sebenarnya sudah paham tentang algoritma gitu ya. Iya, Pak. Ini Karena kan saya sebenarnya itu bahasa. Ya, gimana, Pak? Nah itu kan karena kan sebenarnya itu bahasa sehari-hari ya. Iya, Pak. Ya, silakan lanjutkan. Ya. Pertama kita login ke akun Dana, terus kita masuk tuh udah di halaman home, kita klik menu lihat semua, terus kita masuk ke halaman menu, kita klik saldo digital, dan di situ kita masuk ke halaman
pilihan transaksi, lalu kita klik OVO, terus masukkan nomor rekening atau nomor HP OVO yang dituju, terus masukkan nominal yang akan kita transfer, lalu kita klik bayar, terus kita akan diperintahkan untuk mengecek apakah nomor rekening dan saldo yang kita masukkan sudah benar dan saldonya sudah benar, nomor rekeningnya sudah benar, nama pengguna juga sudah benar. Kalau sudah benar, kita langsung klik bayar, lalu masukkan PIN akun Dana kita. Kalau benar, berhasil. Kalau salah, berarti kita harus memasukkan PIN akun Dana kita lagi, Pak. Seperti itu, kurang lebihnya. Iya, betul. Terima kasih atas presentasinya. Baik, Terima kasih, teman-teman, Pak. ada yang ya sama-sama. Ada yang sudah membuat tapi khusus pseudocode. Ada nggak? Yang tadi kan flowchart sama natural. Ada yang sudah menyelesaikan pseudocode? Halo? Apakah ada yang sudah menyelesaikan pseudocode? Belum, Pak. Baik, ada Belum, yang Pak. lain? Oke, rata-rata belum ya. Iya, Pak. Oh ya, ini kan udah lumayan Aku belum, banyak Pak. ya. Ada yang masih pertama kali join yang di peserta ini? Saya Pak, saya Pak. Saya baru join, Pak. Saya juga Oke. baru join. Berapa orang ini kira-kira? 10 orang Saya ada? baru join, Pak. Sekitar hampir 10 ya. Ini yang raise hand ini semua pada baru join. Iya, betul Pak. Baru join, Pak. Oke. Baik. Agenda untuk modul 3 ini sebenarnya adalah praktikum algoritma. Sebelum praktikum pasti tahu dasar-dasarnya, yang mana sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Dan sesi praktikum sebenarnya sudah diwakili oleh teman-teman tadi yang sudah share screen. Artinya sebenarnya kita sudah menyelesaikan 3 modul tanpa kita sadari. Dan 3 modul ini dikonversi adalah 1 SKS atau sepertiga perkuliahan untuk algoritma. Sebelum saya recap, mungkin ada pertanyaan seputar algoritma ini. Silahkan saya kasih 2 kesempatan. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya yang bertanya ini. Saya tebak-tebakan secara random ya. Atau mau direcap dulu baru tebak-tebakan? Boleh di-recap sedikit Pak. Di-recap Oke. aja dulu, Pak. Di-recap, Pak. Baik. Saya screen ya. Iya. Apakah share screen saya sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Sudah, Pak. Baik. Pada mata kuliah algoritma ini tersedia 3 SKS atau 9 bab modul, di mana
dikurangi 3 modul untuk praktikum, artinya tersisa 6 modul saja. Apa yang dibahas? Yang pertama itu pengantar, kemudian bentuk algoritma, kemudian bagaimana data algoritma itu, control flow, struktur data, dan deep talk tentang Java itu sendiri. Nah, teman-teman, ini adalah kunci dari segala ilmu. Ketika kali ini adalah mata kuliah algoritma pemrograman, pasti teman-teman dapat mata kuliah lain seperti struktur data, basis data, atau sistem informasi, dan banyak mata kuliah yang bakal ditempuh selama perkuliahan di strata 1 ini. Semua ilmu pasti menganut pengantar. Pengantar itu apa? Ada yang Permulaan, tahu Pak. pengantar itu? Permulaan. Permulaan. Baik. Teman-teman di sini ada yang kuliah selain di UT? Ada nggak? Enggak, Pak. Nggak Ada ada. kayaknya, Pak. Baik. Pasti kan teman-teman mau daftar kuliah ke UT kan nggak tiba-tiba gitu ya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, daftar kuliah gitu. Nggak mungkin. Pasti nyari tahu kan, apa sih UT gitu. Oh, kuliah di UT itu kuliah yang mana dia online. Saya kerja, saya bisa kuliah. Terus kan pasti nanya, emang nggak ada kampus lain selain UT? Ngapain saya kuliah di UT? Mesti nanya kan, ngapain gitu? Manfaatnya apa ke UT? Oh, kalau kuliah di UT itu fleksibel, sesuai gayamu gitu ya. Mau lompat kodok tiarap itu silahkan gitu. Tanpa mengganggu rutinitas teman-teman yang kebanyakan bekerja. Nah, seorang mahasiswa baru kan sudah tahu apa itu UT, terus ngapain kuliah di UT, karena dia fleksibel sesuai gayamu itu. Apa langkah selanjutnya biasanya? Apakah teman-teman tiba-tiba, kayaknya bagus sih, terus saya langsung jadi maba sistem informasi atau gimana? Terus ngapain? Emang langsung jadi mahasiswa baru gitu? Kalau udah tahu UT? Enggak, Pak. Harus habis Daftar mencari dulu, tahu, Pak. paling kita harus Daftar. mendaftar, Pak. Nah, harus daftar. Artinya urutannya sesuatu hal itu pasti kepoin. Apa sih gitu? Apa tuh gitu? Terus ngapain gitu? Setelah tahu ngapain, ada manfaatnya. Oh iya, online, kuliahnya negeri, fleksibel. Nah, gimana tuh caranya gitu kan? Nah, caranya untuk daftar di UT jadi mahasiswa itu gimana? Nah, itu sama halnya dengan mata kuliah apapun atau ilmu apapun. Cuma apa, mengapa, bagaimana itu diolah menjadi bahasa ilmiah, yaitu ontologi, aksiologi, dan epistemologi. Ontologi itu artinya algoritma itu artinya apa sih? Oh, urutan logis sistematis menyelesaikan masalah. Terus kalau kita itu sistem informasi yang dibahas apa? Ada bahasa program, kemudian ada software, produk dari bahasa pemrograman itu sendiri. Terus ngapain gitu? Kalau kita udah tahu algoritma itu ngapain? Di pekerjaan saya itu, bikin efisien, klasifikasinya global. Jadi dalam memecahkan masalah itu lebih enak karena sudah terklasifikasi. Oh, ini harusnya diselesaikan dengan cara ini. Oh, ini diselesaikan dengan cara ini. Yang selanjutnya itu reusable. Apa maksudnya? Satu algoritma itu bisa digunakan untuk berulang-ulang tanpa harus membuat lagi. Nah, kalau untuk kita sendiri, ngapain manfaatnya kita belajar algoritma? Karena objek bidang yang telah dipelajari itu terbiasa dengan runtut, logis, sistematis,
Maka mau tidak mau seorang programmer atau jurusan komputer itu berpikirnya itu kritis. Emang iya kayak gini? Masa iya kalau daftar UT itu cukup telepon langsung jadi mahasiswa? Masa enggak nyetorin ijazah? Nah, kritis. Terus dianalisa, kalau saya mau daftar di UT, butuh ijazah dan legalisir, saya harus ngapain? Oh, saya harus datang ke sekolah, tapi saya kerja. Oh, saya ngajuin cuti. Nah, itu sebenarnya analis gitu. Setelah kita analisa, kita eksekusi. Ya udah, saya besok cuti kerja atau izin ke atasan, terus saya datang ke sekolah, legalisir, jalan. Nah, itu problem solver. Baru bagaimana algoritma itu? Nah, algoritma itu pasti ada input dan output. Saya pengen ini, hasilnya pengen ini. Kemudian harus jelas. Kan nggak mungkin ya, kalau saya mau legalisir di misalkan SMA Jakarta gitu. Saya tak muter dulu lah ke Bekasi, padahal rumah saya di PIK atau di daerah Jakarta Utara gitu. Masih jelas. Kemudian berhenti setelah tercapai. Nah, teman-teman misalkan legalisir di sekolah gitu. Udah selesai. Apakah nyari sekolah lagi untuk dapetin legalisir lagi? Atau udah selesai kira-kira? Udah selesai, Pak. Udah selesai. Selesai, Pak. Terus pertimbangkan keefektivitasannya. Kalau saya dari Jakarta Utara ke Jakarta Selatan, kira-kira efektif jalan kaki atau naik kendaraan kira-kira? Kendaraan, Pak. Kendaraan. Nah, disitulah. Tapi jalan kaki bermasalah nggak sebenarnya? Salah nggak sih kalau saya jalan kaki? Enggak, Pak. Enggak, Cuman Enggak, Pak. enggak, cuman jarak efisiensinya itu tempuhnya agak sedikit lama. Ya, jadi salahnya itu enggak juga. Cuma apakah biaya dan waktu itu worth it untuk ditempuh? Nah, setelah kita tahu apa itu algoritma, tentang pembuatannya, ibaratnya suatu rumah, pasti ada strukturnya kan. Jadi struktur algoritma itu mencakup tentang sekuensial, kemudian ada seleksi, looping. Kalau saya dari Jakarta Utara, kemudian ke sekolah Jakarta Selatan, kalau saya ke Bekasi dulu itu urut nggak kira-kira? Enggak, Pak, lompat. Urut atau tidak? Lompat-lompat. Dan itu sangat tidak efektif. Hanya kan menyelisih aturan algoritma itu sendiri. Selanjutnya, modul 2. Jadi sebenarnya modul 1 yang tebel itu sekitar berapa lembar ini? Hampir 50 halaman itu sebenarnya inti dari bab modul 1 itu ya pengantar aja. Apa, mengapa, bagaimana. Kalau resume materi secara umum ini sudah ada. Nah, kayak gini. Pengantarnya seperti gimana, alasannya, program dan bahasa pemrograman itu apa. Nah, ini nanti bisa diakses ya. Udah saya sharekan untuk link-linknya. Cuma ini saya klasifikasi menjadi 3 golongan. Ini definisi, itu berarti apa? Apa sih algoritma? Gitu. Kalau B alasan, ini termasuk apa, mengapa, atau bagaimana? Mengapa, Pak? Mengapa, bagus. Kalau program, Bagaimana? program dan bahasa pemrograman itu apa atau bagaimana? 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 Bagaimana, Pak? Apa? Apa?
Apa sih, Pak? Apa? Di sini ada Apa? definisi, terus ada sejarah. Kira-kira itu apakah bagaimana? Apa, Pak? Apa, Pak? Apa itu? Lebih ke termasuk apa sih, Pak, ini? Apa? Ya. Itu apa? Masa Mantap, bagaimana mantap. pemrograman gitu kan? Nah, bagaimana pemrograman? Oh, ada Byron dan Charles Babbage. Lu ngapain ada Charles Babbage? Nah, ini termasuknya apa? Terus ini penyelesaian masalah dengan program. Bagaimana, Pak? Ini Bagaimana? bagaimana? Itu baru bagaimana. Tadi salah Nah, kalau pengertian, ini? Pak. Ini apa? Ekspresi algoritma. Ayo apa? Ekspresi itu apa? Bagaimana atau mengapa? Apa? Apa? Itu bagaimana, Pak? Kenapa? Bagaimana? 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 Siap. Bagaimana? Siapa yang menjawab bagaimana? Siapa yang jawab apa? Apa? Ayo bagaimana, Apa? Pak? Apa? Berapa orang? Apa, Pak? Apa? Saya apa? Kenapa? Saya. Bagaimana? Sudah, yang apa? Silakan ngasih jawaban. Nah, tulis di ini. Saya Pak. Siapa dan siapa? Siapa tadi yang ngomong apa? Silakan. Ayo, siapa? Pak Seli. Enggak, Pak. Saya bagaimana, Pak? Ayo, Ya, yang apa siapa? bagaimana? Ini kita jangan takut untuk salah ya. Kita belajar. Bahkan ketika kita tahu, ketika belajar salah, suatu saat kita ketemu itu bakal tetap teringat ya. Oh ya, saya dulu salah di sini gitu. Yang tadi bilang apa siapa tadi? Saya. Ya, silakan Kak Adif. Alasannya apa? Saya Rois, Pak, bukan Arif, Pak. Iya, Pak. Saya Oh, bagaimana tadi, Pak? Yang apa tadi siapa? Enggak, saya ingin tahu alasannya gimana gitu. Ya, silakan. Gimana? Itu kan ada ekspresi algoritma, terus contoh ekspresi dan ciri-ciri. Ciri-ciri itu berarti kan termasuknya Enggak, yang ini apa aja. ya? Ekspresi doang. Oh, ekspresi Ini doang. ekspresi doang. Kalau ciri beda. Ya, ekspresi Oh, doang. beda. Ini makanya warnanya itu saya ganti. Saya bedain yang mencolok ini biar enggak ketukar. Ini apa nih? Ini apa atau bagaimana? Oh, kalau itu bagaimana, Pak? Oke, bagaimana? Ya. Ya, karena dia bagaimana membuat. Oke, lanjut. Sekarang ciri. Ini apa nih? Sekarang. Apa itu, Pak? Apa itu, Pak? Apa? Termasuknya apa? Termasuk apa itu, Pak? Termasuk apa atau bagaimana? Termasuk apa, Pak? Apa? Apa? Manfaat itu apa atau mengapa? Apa? Mengapa, Pak? Apa? Mengapa? Mengapa, Pak? Mengapa? Masnya kuliah di UT itu apa atau mengapa? 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 Berarti manfaat kan? Manfaat Ya. itu berarti mengapa? Mengapa? Kalau ciri dan pedoman? Pedoman? Apa? Apa? Pak? Pedoman membuat kue itu bagaimana, mengapa atau apa? Pedoman. Bagaimana? Bagaimana? Pedoman membuat kue. Bagaimana membuat kue? Bagaimana membuat kue? Bagaimana? Nah, ini satu modul ya. Ini nanti bisa dibaca ya. Banyak ini ya tulisannya mulai dari ini pengertian algoritma banyak. Menurut siapa Andre apa Ngatno Dimejo saya nggak hafal ya. Terus
Ini ada contoh-contohnya. Kemudian alasan. Alasan tuh tadi mengapa. Pengertian lagi berarti apa. Terus penyelesaian ini berarti bagaimana. Ekspresi itu bagaimana. Bagaimana? Ciri-ciri manfaat berarti mengapa. Apa? Pedoman itu bagaimana. Nah, di sini di modul ini kenapa kelihatan banyak? Karena ini diulang-ulang. Ini input, output, ini ada. Terus di atas lagi juga ada. Lebih diulang-ulang biar paham. Nah, makanya saya simplify atau buat ringkasannya seperti ini. Kemudian diresum lagi intinya satu modul seperti ini. Jadi nanti supaya lebih mudah dipahami. Baik, ada pertanyaan? Saya sabar aku lagi mlebu. Ya gimana? Saripudin ya? Halo? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada, Pak. Belum ada, Pak, belum ada. Baik. Oke, sekarang bentuk. Ada yang tahu apa perbedaan antara struktur dan bentuk? Ada yang tahu? Struktur itu kerangka, Pak. Bentuk itu suatu kerangka yang sudah jadi, Pak. Gimana itu maksudnya? Gimana? Ayo, ada yang lain. Ini dari 55 orang loh. Masa nggak ada yang menyumbangkan? Ayo, Kalau yang struktur lain. itu lebih ke susunan atau Struktur itu kerangka, Pak. fondasi. Oke, kalau bentuk? Kalau bentuk lebih ke wujud atau tampilan luar. Bagus. Contohnya kayak gimana? Contohnya kalau struktur itu kayak terstruktur gitu, Pak. Jadi ada rentetan ininya. Caranya ya kayaknya. Kalau bentuk Oke, wujudnya, kalau Pak. bentuk wujudnya kayak gimana? Wujudnya seumpama itu kotak, ya itu bentuknya kotak gitu, Pak. Izin jawab. Izin Ada jawab, lagi? Pak. Kalau Izin jawab, Pak. Izin jawab. Ya, silakan. Kalau struktur itu kayak tadi natural, kayak langkah-langkah atau resep. Nah, kalau bentuk itu flowchart, kayak gambarnya. Oke, saya hargai pendapatnya. Tapi di sini bentuk itu termasuk salah satunya adalah natural. Ada lagi yang mau berpendapat? Apa perbedaan struktur dan bentuk? izin jawab, Pak. Kalau misal struktur itu dia itu pengaturan dari organisasian tersebut. Dia itu berisi tentang teks atau objek, sedangkan bentuk itu dia itu lebih ke isi dari struktur tersebut. Siap. Ada lagi ya? Sekali lagi. Terakhir, yang ngasih pendapat tentang apa perbedaan struktur dan bentuk. Karena ini satu modul sendiri, perbedaan struktur dan bentuk. Jangan sampai salah pasangan. Struktur itu Gimana? Ini struktur dasar algoritma, ini satu submodul sendiri. Nah, ini lumayan banyak. Kemudian bentuk algoritma itu satu bab, satu modul. Banyak ini. Halo. Ini
sedikit tapi bisa fatal. Jadi apa perbedaan struktur dan bentuk? Yo, terakhir siapa yang mau jawab? Silahkan, nama dari mana? Saya mau coba jawab, Pak. Silahkan, Latifah, siapa Pak. dari mana? Dari UT Jepang, Pak. Baik, silahkan. Menurut saya kalau struktur itu gampangannya kayak penjelasan, tapi yang urutannya itu sudah rapih, sudah tertata, dan antara urutan nomor 1, 2, dan selanjutnya itu ada kaitannya gitu. Kaitannya udah jelas, urutannya jelas gitu. Kemudian kalau untuk bentuk sendiri menurut saya itu sama-sama penjelasan, tapi belum tersusun dengan rapih gitu, Pak. Oke. Baik teman-teman, terima kasih atas pendapatnya. Luar biasa, saya suka dengan keaktifan teman-teman. Nah, sorry guys, di sini ada nggak yang nggak punya rumah? Maksudnya nggak tinggal di rumah, misalkan di kolong jembatan atau salah. Atau mungkin lagi di planet Mars, Pak, nggak ada rumah gitu. Di sini ada nggak yang nggak punya rumah? Saya nggak punya rumah, itu rumah bapak saya. Oh iya, rumah warisan berapa miliar ya? Pewaris atau perintis? Perintis, Pak. Perintis, Kak. Tuh, kan punya rumah bapaknya kan? Siapa yang nggak punya rumah di sini? Maksudnya tinggalnya itu nggak di rumah ya, mungkin di emper toko atau di emperan Blok M gitu kan. Terus kejar-kejaran sama Pol PP misal. Ada nggak? Saya Pak. Siapa nih? Aska? Wah, nggak punya rumah. Ada, Pak, ada, Pak. Oke. Rumah yang termewah di Jakarta apa, guys? Siapa rumah Raffi Ahmad? Raffi Saroni, Saroni. Sama Saroni. Rumahnya Saroni, Pak. Ini direkam, guys. Iya. Rumah Wakil rakyat, Pak. Rumah-rumah yang di-pick. Ada rumah Nah, ini kontainer kan- loh, Pak. kapan nih saya bisa DP nih beli? Beneran ada Ini rumah aja tuh. dulu. Kak, Pinjol Pak, lain. ada pinjal. Jadi ini aja dulu struktur. Waduh, begini loh rumah wujud rumah dinasnya. Saya tanya, rumah ini strukturnya apa aja? 3 aja ya. Kasih sebutkan saya. Strukturnya apa aja? Ring, Izin Cakar Pak. batu. Pak. ring Ada banget. pondasi. Iya, Atap. Dinding, Pak. Pondasi. Dari bawah. Ini Pondasi. tiba-tiba ada atap nih Pondasi. bisa. Lantai atap Pondasi. Lantai. Satu-satu. Ayo, satu-satu. Yo. Dari pondasi, terus dari dinding, Pondasi. sama Iya. atap. Dinding. Atap. Tiang. Atap Atap. Oke. sama pohon. Ngawur, Bisa. ngawur. Oke. Pilar dinding. Berarti kan ada strukturnya ada 3 ya. Ada pondasi, nih perhatikan. Hati-hati ya. Struktur algoritma itu ada 3. Ada pondasi, sekuensial ini. Terus ada selection, ada looping, perulangan ya. Seleksi itu bener nggak gitu. Duitnya ada nggak? Atau ini sesuai nggak? Tuh. Itu seleksi. Nah, sekarang masuk ke bentuk. Saya nanya, ini emang rumah? Rumah. Iya, rumah. Rumah. Ya, rumah, Pak. Itu Bangunan, gambar, Pak. Pak. Gambar. Gambar bangunan. Ini Gambar rumah. rumah. Gambar rumah. Itu gambar rumah. Gambar rumah dinas. Gambar rumah dinas. Ini bukan rumah loh ya. Bukan. Iya, Pak. Gambar rumah. Wujud gambar rumah dinas. Oke. Kalau ini apa ini? Itu Masih dalam bentuk Desain sketsa. rumah. Gambar desain. Nah, itu, Gambar Pak. Gambar desain. desain, Pak. Ini rumah bukan? Gambar desain. Itu desain Gambar rumah. Pak. Rumah Desainnya 3D. desain.
Desain. Itu apa? Gambar rumah 3D, Pak. Struktur. Nah, siapa yang SD nggak pernah gambar? Siapa? Gambarnya gunung, Pak. Gambar gunung terus ada Gambarnya ininya, gunung, Pak, tengah-tengahnya hurufnya, Pak. jalan. Oke, ini ada rumah gambar SD. Terus ini ada gambar rumah Bu Agus. Saya pun belum memiliki ya untuk spek ini. Kalau ini udah punya saya. Terus ini ada kayak gini. Terus teman-teman ini lagi pada di bawah bangunan kan, rata-rata di rumah kan. Betul, Pak. Iya. Nah, Ya, Pak. ini ada atapnya nggak nih? Ada, Pak. Ada. Ada, Pak. Ada. Ada. Ya. Terus ada dindingnya. Ini? Ada. Ada Ini nggak Pak. ada dinding. Ada. Nah, Ada, Pak. ini ada dinding nggak? Ada, Pak. Ada. Ada, Pak. Nah, sekarang coba lihat rumahnya masing-masing ada dindingnya nggak? Ada Pak. Ada, Pak. Ada. Nah, inilah yang saya maksud. Hati-hati jangan sampai salah pasangan. ISP Algoritma strukturnya itu pasti ada ini. Nggak boleh nggak. Harus pasti ada struktur. Ini warning banget ini. Pasti ada pondasi, pasti ada dinding, pasti ada atap. Itu wajib. Nah, pertanyaannya, apakah rumah itu harus betul-betul rumah ataukah boleh gambar kayak anak SD kayak gini? Terus boleh gambar yang menarik untuk pengen dibeli, gambar untuk mau dibangun, dan rumah beneran, boleh nggak? Gimana? Halo? Boleh. Boleh. Pak, boleh diulang pertanyaannya, Pak? Soalnya putus-putus barusan. Pertanyaannya, kan setiap rumah itu kan pasti ada struktur. Ya. Pasti ada fondasi, pasti ada dinding, pasti ada atap. Ini harus bagaimanapun juga. Nah, pertanyaannya, emang rumah itu harus benar-benar rumah? Nggak boleh kayak gambar atau 3 dimensi? Atau mungkin gambar adik TK kayak gini nggak boleh? Ini boleh nggak buat gambar kayak gini? Boleh, Pak. Boleh. Boleh, Pak. Banget kan Boleh, Pak. buat Boleh, kayak Pak. gini. Nggak boleh, karena sebelum jadi bangunan Nah. harus ada sketsanya. Betul. Dan kan nggak harus sketsa kayak gini kan. Boleh aja kalau saya punya adik TK harus dia gambar, aku kok pengen rumah cantik ya kayak gini. Boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh. Boleh sekali. Disitulah algoritma itu wujudnya itu ada 4. Ada natural. Ini kayak gambar anak TK. Ini kan nggak susah ya. Siapapun bisa buat. Kayak natural itu kan pokoknya kita ngomong bagaimana cara-caranya itu bisa. Nah, setelah itu yang agak hardcore ya dia buat kayak gini. Jadi dia udah masuknya flowchart atau pseudocode. Pseudocode itu kan kayak gini siap dibuat sebagai rumah beneran gitu. Nah, setelah itu baru dibuat rumahnya beneran menggunakan bahasa pemrograman. Nah, pertanyaan saya, jadi apa perbedaan struktur dan bentuk? Ayo, siapa yang tahu? Saya coba jawab, Pak. Baik, silakan. Kalau analoginya kalau bangunan ya, Pak. Ya. Kalau struktur itu bagaimana sebuah bangunan itu bisa berdiri kokoh. Di dalamnya ada kerangka atau tulang.
Sedangkan bentuk itu bagaimana tampilan visual atau wujud bangunan itu terlihat. Bagus. Berarti kayak tadi gambar itu ada tulangnya. Berarti misalkan saya buat natural, harus ada urutannya nggak? Tidak. Tuh. Saya Harus ada, Pak. membuat harus Harus. ada. Pasti ada struktur, ya kan? Berarti apa? Kalau saya buat natural, ada sekuensial nggak? Ada, Pak. Ada. Kalau saya mau buat flowchart, harus ada selection-nya nggak? Ada. Ada. Kalau saya mau buat pseudocode, harus ada nggak? Ada semua, Pak. Ada semua. Jadi intinya bentuk itu ya dia mau divisualisasi kayak gimana? Pakai gambar kah? Cetakan 3 dimensi? Atau memang real itu rumah sendiri? Strukturnya gimana? Namanya rumah pasti wajib ada pondasi, ada dinding, ada atap. Apapun bentuknya, apapun gambarnya gitu. Itu ya. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Nah, artinya teman-teman tuh sudah selesai 2 bab. Dan ini bentuknya apa? Ada flowchart. Nah, flowchart tuh kayak gimana? Kemudian ada pseudocode. Nah, ini satu submodul. Nah, sekarang kalau kita udah tahu, berarti apa? Praktek. Kita udah tahu, betul, praktek. Flowchart itu apa, pseudocode itu apa. Nah, prakteknya gimana? Ini saya contohin sedikit ya, yang sederhana. Kalau saya mau buat flowchart, itu kayak gini. Nah, ini mulai input rekening, input 100.000, saldonya ada nggak ada. Nah, sebenarnya tugasnya ekspektasi saya itu cuma kayak gini. Nah, tadi 3 teman kalian tuh luar biasa sudah membuat lebih dari apa yang saya ekspektasikan gitu. Nah, sekarang tantangannya adalah kita nggak usah menghafal, tapi harus tahu apa perbedaan dari ini bulatan ini, jajar genjang, atau ini kotak miring ya. Itu harus tahu. Apa bentuknya ini? Sini. Nah, ini ada keterangannya. Terminator itu mulai. Supaya kita langsung praktikum sesuai judul hari ini, saya pakai punyanya Mas Galih ya. Halo Kak Galih. Halo, siap. Ya, ini sudah bagus untuk flow-nya. Coba kita benahin lambang-lambangnya, karena masing-masing lambang itu memiliki perbedaan pengertian. Baik, ayo teman-teman, kita bareng-bareng ya. Kita belajar bareng ya, bukan menyudutkan Mas Galih ini salah benar ya. Kita ini ada salah satu contoh untuk praktikum. Baik, sekarang dari mulai kita cocokkan dengan yang ada di teori, benar nggak? Udah. Kamu lucu sekali. Kurang tepat, Pak. Harusnya pakai apa? Harusnya pakai yang general dari kiri baris kedua. Pakai general? Ini? Ya, iya menurut saya yang itu, Pak. Ini diganti ini ya. Teman-teman yang lain, kita ada 50 orang nih. Ayo. Ini yang mana?
Harusnya yang bulat, Pak. Yang bulat Lupis. ini atau yang ini? Bulat, Yang ini, bulat Pak. oval, Pak. Yang Bulat oval. Yang yang Kiri udah atau jadi. kanan? Kanan, Kiri. Kanan. kanan atas. Kanan kiri sih. Kiri. Kanan. Tak bundu kok, tak bundu. Coba kita lihat ini. Kalau ini ada bulatnya, ini ada kotaknya, ini kotak lancip, ini bulat beneran. Yang kiri, Pak, kiri. Ellipse. Ini juga ada kayak gini. Lonjong. Jadi ini mirip ini atau mirip ini? Ini modul UT ya ini. Jangan protes ke saya. Oval, Pak, oval. Oval, Pak. Oval, Oval. ellipse. Oval, Pak. Oval, Sudah oval. betul, Pak, sudah betul. Oke, sudah betul ya. Next, kita persiapan. Ayo, kita persiapan itu pakainya apa? Seginam, Yang mana? Ini udah seginam. bener belum? Udah, Pak, udah. Seginam. Udah, Pak. Preparation. Udah ya. Oke, lanjut. Udah benar, Pak. Sekarang buka aplikasi Dana itu. Persegi panjang. Harusnya persegi panjang atau jajar genjang. Persegi Input panjang, atau apa? Ini kita ngapain sih buka aplikasi? Itu masuknya bukan? proses Pak. bukan ya, Pak? Buka itu input atau Masuknya. proses? Menurut saya proses, Pak. Proses. Proses, Pak. Diproses, Pak. Coba deh. Diproses. Buka. Ini nggak ada ya. Ini saya tutup. Ini saya buka itu ngeklik atau tiba-tiba? Ngeklik, Pak. Klik. Ngeklik, Pak. Nah, Ngeklik. ngeklik itu termasuk input atau proses? Input, Pak. Input. Proses. Input. Input, Pak. Ngeklik gini proses apa input? Input, Pak. Ini saya Input. ini saya ngeklik sendiri atau Input, Pak, input. ngeklik sendiri atau dia tiba-tiba? Ngeklik sendiri. Ngeklik sendiri, Pak. Oke. Jadi gini, setiap segala sesuatu yang dilakukan oleh user atau pengguna, saya kan pengguna, saya ini harus ngeklik. Itu disebut dengan input. Input. Proses, Pak. Nah, berarti ini disebut dengan input. Input. Harusnya apa kalau input? Pakai Jajar jajar genjang, Pak. genjang. Iya. Berarti pakainya Tergenjang. Yang atas. Bawahnya oval. Kanan, Pak. Bawahnya oval, Pak. Sebelah kanan. Kanan. Jadi ini kita ganti buka aplikasi Dana. Oke, kita lanjut klik login. Nah, ini tadi saya ngeklik ini. Nah, ini apa? Jajar genjang. Input. Input, Pak. Jajar Input. genjang. Input Jadi lagi. ini ganti input. Input. Terus ini Jajar genjang. Jajar genjang juga, Pak. Input. ini berarti ini tadi apa ya? Login ya? Iya. Login, Pak. Ya, login. Login. Login itu sebenarnya input username dan password. Jadi kita harus apa namanya? Dalam algoritma Menggunakan. harus Efisiensi. efisien. Efisien. Kalau login username, password itu satu login. Baik. Ini buka aplikasi Dana sama login beda nggak? Beda, Pak. Beda, Pak. Beda. Bagus. Nah, sekarang ketika login, itu dia bakal ngecek ini udah bener belum? Sesuai dengan ini.
Ngecek user password itu yang ngecek kita atau sistem? Sistem. Sistem. Pak. Sistem. Berarti udah benar ya? Udah. Ya. Oke. Nah, di sini ada yang kurang. Pakai persegi 5. Nih, ini apa ini? Kotak kebalik ya? Apa itu Ketupat. namanya? Belah ketupat, Ketupat. Belah ketupat. Belah ketupat. Nah, user sesuai apa enggak? Baik username maupun password. Nah, kalau dia sesuai, Masuk gimana? ke menu. Lanjut jalan. Nah, ini tidak. Nah, Oke. tidak itu, Tidak. ini kan berarti selesai ya. Selesai Ya. berarti dia balik lagi seperti Terminator. Balik seperti Terminator. Jadi pakai ini. Password atau username salah. Salah. Nah, ini kita buang, kita ganti. Oke. Nah, kalau user sesuai, ya ini tulisannya ya. Oh, menu dana. Isi saldo ini input sudah benar. Nah, kita transfer ini udah benar. Wallet nih ngapain? Transfer proses bentar. Transfer tuh ngapain? Ini harusnya diganti input Input juga. rekening. Rekening. Setelah itu ini berarti kita simplify, kita hapus. Ini kita hapus. Langsung input rekening. Terus untuk sementara kita anggap benar. Nah, setelah itu kita input apa? Kita mau Nominal. ngapain sih? Nominal. Input nominal. Input nominal. Nah, Nominal. setelah itu kita konfirmasi saldo. Konfirmasi itu dia proses atau input? Proses. 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 Berarti harus ada kotak. Cek saldo. Nah, ini saldo mencukupi. Kalau enggak, kalau enggak ngapain kita? Saldo tidak cukup, Pak. Isi saldo. Saldonya tidak Saldonya pakai tidak. Terminator. Kalau enggak, Betul. balik ke input nominal. Bisa kayak gitu, tapi untuk sementara kita selesaikan aja ya. Kita nggak ngelooping. Jadi kalau nggak cukup, siap. udah gitu. Di skemanya bisa balik. Nah, sekarang satu flow dulu. Nah, setelah itu, kalau saldo mencukupi, input PIN. Pakai apa? Jajar? Jenjang. Jajar genjang. Input PIN. Terus setelah itu proses. Proses transaksi hasil. Cek validitas PIN. Validasi PIN. Terus cek. Bener Jajar nggak tuh? kencang kan, Pak? Yang ngecek itu sistem atau kita? Sistem. Sistem. Sistem, Pak. Sistemnya, Pak. Sistem.
Benar. Nah, tanya. Benar enggak? Gitu. Salah. Kalau salah, kita selesaikan. Deng. Kalau berhasil, transaksi Transaksi berhasil. berhasil. Ya. Ini flow single. Chart. Tapi nanti ketika akan dibuat flow beneran, sebenarnya itu kan nggak selesai ya. Si user kan Iya. bakal ngulangi lagi kan, ngeloop lagi. Iya. Masa Iya. dia pas sekali salah itu langsung, nggak usah, ngapain transfer, ngabisin duit. Enggak kan? Ini bukan selesai, tapi dia ngeloop lagi ke Looping. login. Nah, gini. Kalau salah ini saya hapus ya. Deng, gitu. Sip. Nah, gitu. Sekarang ini, kalau saldonya nggak cukup, memang kita diem aja. Enggak kan? Enggak, Pak. Ya, Pasti balik. isi Tidak. saldo. 1. Ini tidak. Terus ini saya buang. Terus kalau pin tidak sesuai. Emang kalau pinnya nggak sesuai, nggak pengen lagi nyoba. Masa Coba tiba-tiba lagi. nyerah. Balik ke Balik ke input Pak. pin berarti. Kan? Nah, harus Ngeloop input lagi. pin. Ngulang-ngulang kayak gini disebut apa? Loop. Looping. 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 Looping, Pak. Looping. Nah, ini udah jadi. Ini tulis tidak. Terus ini ditulis iya. Nah. Benar. Mudah apa susah? Mudah. Udah. jika Mudah bisa lah. Mudah Udah kalau ya. tinggal nyalin program. Mulai ada gambaran. Ya, jangan lupa ini. Ini kita nggak harus ngafalin, tapi kalau membuat lihat aja. Ini kayak gini aja di paro ya layarnya. Ini separuh buat modul UT, yang kanan buat praktikum. Cocok. Selesai satu submodul dan praktikum. Gimana? Enak ya? Ini nggak usah ikut, nggak apa-apa kalau pengen web. Tapi kalau mau di desktop ya harus install. Nah, kalau install ya pasti tahu lah, nggak perlu ditutor. Oke, selanjutnya, nah ini dibaca sendiri ya. Mirip-mirip aja. Cara nge-save masa nggak tahu? Nge-save ini ya, file, nah, terus di-save. Terus cari tempatnya mana gitu. Jelas ya? Jelas. Jelas, Pak. Jelas. Oke, lanjut. Ini bisa dipelajari. Kita selesai. Nah, sekarang pakai IDE Eclipse. Caranya, kalau belum install, cari di sini. Eclipse. Nah, di sini. Terus ini download. Ini pastikan di Windows.
Yang arsitek 64. Kalau laptop yang terbaru pakai yang ini, yang kanan. Kalau laptop 2010 ke bawah ya pakainya ini. Nah, setelah itu tinggal download, klik gitu karena saya sudah download. Nah, sama install JDK. Ini harus JDK. Nah, cari yang Windows kalau Windows. Terus download yang MSI ini yang lebih oke dibanding yang ini. Karena dia MSI itu adalah standar yang dikeluarkan oleh Microsoft. Klik, download, udah, install, next. Saya rasa nggak perlu ditutor ya. Ini pokok dibaca aja paham. Nah, sekarang kita buat program. Ini saya sudah download. Terus saya mau buat new. Ini Java Project. Namanya belajar bareng radarku. Oke. Finish. Nah, ini kan udah ada. Ini saya close dulu ya. Ini sudah ada strukturnya, ini JLE dari sistem atau JDK yang kita download tadi. Ini kan saya pakai JDK 17. Setelah itu ini source, ini bisa new, nih kelas ya. Yang lain abaikan dulu, apa itu interface nanti dulu. Terus dibuat testing atau praktikum modul 3. Ini biarin apa adanya. Terus jangan lupa ini dicentang. Public static void main. Terus finish. Atau nggak usah diapa-apain lah. Biar nanti kalau yang ketinggalan biar nggak bingung. Cuma ini doang terus di finish. Nah, ini susunannya adalah package dari sono. Ada kelas. Kemudian ada PSVM. Salah. Main. Tuh. Main method. Nah, ini. Saya ulangi ya. Buat menulis main gitu. Ketik main plus ctrl main, setelah itu ctrl plus spasi main tes. Kita buat apa yang ada di modul. Halo Java. Ya. Siap. Kita tulis system.out.print. Halo guys. Nah, ini merah itu artinya salah. Ini kurang. Kemudian di running. Nah, ini udah selesai. Yuk kita lihat modul. Nah, udah selesai. 3 modul guys, kita selesai. Ini udah modul keempat nanti. Yuk. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Udah selesai pembelajaran kita. Silakan 2 pertanyaan yang Saya, perlu Pak. dibahas. Silakan, siapa di mana? Saya Nuril dari UT Jakarta semester 1. Mau nanya tentang sebentar. Buat lambang yang delay itu contohnya kayak gimana ya, Pak? Penggunaannya. Gimana? Sorry. Nah, di simbol standar kan ada tuh yang delay. Nah, itu contoh penggunaannya kayak gimana ya, Pak? Oh, yang flowchart ya? Betul. Oke,
Bentar. Nah, ini ya, delay ini ya. Sebelum saya bahas itu, ini saya kasih kunci jawaban dulu. Jangan overthinking dengan flow chart. Pastikan flow chart itu nih. Yang inti itu yang kita bahas, pokoknya tahu terminator, input output, seleksi, proses. Itu udah terbaik. Cukup tahu 4 ini. Nah, sekarang kita ke ini, delay. Delay itu kondisi di mana kita harus menunggu proses untuk masukan dari beberapa proses lainnya. Jadi keywordnya adalah masukan dari beberapa proses lainnya, tapi ini sedang ada proses. Contohnya gini, misalnya kita mau memberikan notifikasi email. Itu misalnya gini, Masnya pernah beli di Shopee nggak? Kenapa? Tadi yang tanya siapa? Kak siapa tadi? Nuril. Embryo. Siapa? Nuril, Pak Nuril. Oke, Kak Nuril. Pernah ke Shopee? Atau Iya, pernah. Topet? Ya. Pernah Tokopedia tahu. pernah beli, kemudian dapat email notifikasi nggak? Wow, bayar woi, nungguin lo gitu. Pernah nggak dapat email kayak gitu? Kalau email nggak Udah. pernah sih Pak, tapi udah ada pemberitahuannya di awal di aplikasinya, nggak sampai email. Nah, satunya ada dari aplikasinya kan. Atau kalau kita mau beli sesuatu di web orang, ya kan tuh suruh OTP. bayar kan. Oke, paham. Jadi misalnya gini, beli barang, ini kan belum dibayar, ini dibayar. Nah, terus di sini ada notif. Atau juga gini, saya ketika beli barang atau check out ya enaknya, check out keranjang 12.12. Ini pasti ada notif biasanya. Anda telah check out ini segera dibayar. Nah, setelah itu nanti kakaknya bayar, nanti ada lagi notif. Notif. Nah, setelah bayar, itu nanti silahkan tunggu. Tunggu. Tunggu pengiriman. Oke. Itu dapat notif. Nah, di sini tuh kita nggak bisa tiba-tiba, tapi harus nunggu. Karena ini sebenarnya beda flowchart-nya masing-masing. Kalau udah kompleks ini satu sendiri, satu sendiri. Jadi dia ada sistem delay-nya. Nggak tiba-tiba. Setelah saya bayar langsung kekirim kan? Nggak. Masih ada pengiriman. Gitu. Itu Kak Nuril. Oke, baik Pak. Paham. Oke, satu lagi pertanyaan. Bapak, saya izin bertanya, bertanya, Pak. Bapak. Ntar ini siapa tadi? Coba Kak Sally dulu ya, cewek. Cewek dulu ya, ntar yang cowok. Oke, silakan. Kak Itu Sally. Kak Siti Latifah dulu aja Pak, yang dari tadi nunggu. Oh, Kak Siti Latifah, silakan. Dari mana? Oke, Kak Sally, terima kasih ya, Kak. Oke, saya Latifah Pak dari UT Jepang. Untuk yang flowchart tadi, yang sebelum Bapak ubah, sebelum Bapak tambahkan struktur looping, itu kan ada tulisan
yang login lalu masukkan password salah. Nah, itu bentuk awalnya kan Terminator ya, Pak. Itu kan bentuk yang sudah Bapak ganti menjadi Terminator. Lalu yang saya baca di sini, Terminator kan untuk mulai, start, dan mulai atau akhir. Sedangkan menurut saya, yang password salah itu masuknya ke output. Jadi itu kira-kira bagaimana ya, Pak? Sebenarnya pemahaman saya yang salah. Jadi ketika saya login, dan Ya, cek yang ini. user password, Yang di sebelah kanan, Pak. yang ini user tadi ya. yang salah. Ini tadi Iya, saya betul. buat. Nah, ini tadi lebih ke nggambarin sebelum saya ke looping aja sih. Ini cuma membantu. Makanya ini kan saya hapus semua. Oke. Berarti kalau seandainya ada output password tulisan cetak password salah, itu berarti nanti bentuknya ke yang jajar genjang ya, Pak? Atau yang oval ini, Pak? Kalau password salah, Iya. ketika password salah emang basic Hasil awalnya bisa ke login. Atau kan kalau lebih di lengkap biasanya emang ada outputnya sih. Jadi kan pasti misalkan kayak gini. Notice app gitu ya. Nah, di sini saya logout dulu. Nah, misalkan ini saya login. Nah, ini pasti ada outputnya. Outputnya apa sih? Ini memang nggak kelihatan ya. Sebentar. Network. Kok nggak enak ya? Yang ini aja. Makin bingung nanti. Sorry. Notice. Nah, ini aja. radar@radar.com. Radarku. Ini kan kita on input ya. Pling, gitu. Dia kan pasti ngasih output ini. Nah, iya itu maksud saya, Pak. Password Ya, minimal itu masuknya 8 ke karakter. output, Ini bentuknya ke ke output. yang berarti bentuknya Output yang jajar genjang ya, baru Pak? nanti ke baru nanti setelah itu bisa ke lagi. Lebih ke prefernya kemana? Coba kita cek di modul ya. Jadi kita mulai proses pilihan. Ini ada proses. Dan kita ada proses-proses, ada output. Ini ya atau tidak proses selesai. Tidak selesai. Jadi bisa langsung diselesaikan. Ini kan proses ya, bundel ini. Bukan input atau output. Iya. Jadi boleh. Mau pakai Terminator, mau pakai itu, boleh. Cuma lebih prefernya karena kita kuliah, kan saya bukan dosen yang ngajar ini ya nanti di Tuton ya. Jadi ya nanti ketika ada instruksi dari sana, kita ikutin styling apa yang dipakai. Tapi kalau secara flow, ini kan aplikasi jelas ya. Kalau salah, masih ada outputnya. Kan nggak mungkin tiba-tiba, kenapa saya nggak bisa masuk tanpa ada kejelasan, kayak misalkan kayak gini. Nah kan paling nggak dia tetap ada informasi yang meskipun nggak jelas, ini ngapain gitu. Tapi kan sebenarnya ada outputnya gitu. Namun adapun dalam ininya bisa dilewatin sebenarnya. Ketika dia tahu password salah kan dia nggak hanya diam di sini, tapi dia bakal nyari password saya itu apa. Gitu kira-kira. Oke, Bapak, terima kasih. Sekali lagi yuk. Sekali lagi beneran ini. Atau masih ada kira-kira berapa? Ada pertanyaan, berapa pertanyaan lagi? Saya Pak mau tanya Pak. Oke, silahkan. Izin pertama, nama saya Adi Pak dari UT Jakarta semester 1. Oke.
Yang saya mau Oke, tanyakan, Pak. silakan. Tadi kan Bapak di akhir untuk praktikum tadi kita harus mempersiapkan untuk install JDK ya, Pak. Iya, betul. Java Development Kit. Terus habis itu kita butuh yang namanya IDE ya, Pak. Iya, betul. Yang dipakai itu Eclipse. Nah, Iya. untuk ngoding ini, Pak, saya kan juga belum pernah. Apakah pada aplikasi Eclipse itu nanti kita untuk mengetik komen programnya itu sudah ada template-nya atau kita harus menghafal rumus-rumus yang harus dimasukkan? Itu aja, Pak. Terima kasih. Bentar. Saya masih belum nangkap tadi. Gimana? Sorry, diulangi pertanyaannya gimana? Pertanyaannya, apakah dalam mengcoding pada aplikasi Eclipse itu kita harus hafal komen program yang kita tulis? Misal tadi kayak Pak Radar tadi ngetik ada apa tadi ya, main atau apa itu apa sudah ada template-nya atau kita tinggal copy paste? Jadi Oke. Nah, ini saya praktek biar langsung ada nih. Biar gambarannya. Iya, makasih, ya, Pak. ya. Sorry. Oke. Ini namanya kode program Java. Sedangkan ini aplikasinya ini itu disebut Eclipse. Apakah ada selain Eclipse? Banyak ya, ada VS Code, ada NetBeans, banyak. Yang jelas ketika kita mau ngoding itu harus tahu sintak. Ini namanya sintak. Nah, sintaknya itu apa untuk buat ini? Ini udah ketentuan pasti. Public, static, void, main, string, kotak, args. Ini. Kemudian kalau ngeprint ya aturannya kayak gini. System.out.println. Ini harus ngetiknya manual. Makan nasi. Di sintak ini harus tahu. Kalau hafal enggak ya. Kalau kita tiap hari pasti lama-lama ya hafal. Enggak perlu kayak ngafalin hadis atau Quran tuh enggak. Yang jelas kita harus tahu apa ini public, apa itu void, apa itu static. Ini beda makna. Itu harus tahu. Nanti dipelajari di modul public ini di modul kelima. Kemudian void ini dipelajari di modul ke-8. Jadi nanti 8 mau selesai semester. Tenang, jadi pelan-pelan ya. Kemudian intinya kan kita membuat ini. Kok bisa pakai shortcut ini bisa jadi gitu kan? Apakah ini juga dihafalkan? Nah, shortcut kalau udah masuk shortcut kayak gini, itu harus menyesuaikan IDE-nya. Ini kan namanya IDE. Kalau nanti pakai NetBeans ya harus beda. Kayak NetBeans itu kayak gini. Sama dengan Eclipse. Beda produk aja. Kayak mobil itu. Ada yang punya Toyota, ada yang punya Honda gitu kan. Cara nyetirnya sama nggak Toyota sama Honda? Kak siapa Sama, tadi? Pak. Sama, Pak. Enggak. Sama ya? Sama, Pak. Hah? Sama apa enggak? Kok ada perbedaan pendapat ini? Tentu Ada enggak? Kecuali mengendarainya di beda negara, Pak. Cara nyetir sama. Cara nyetir sama. Paling cuma bedanya manual dengan matic aja, gak sih? Kalau sama-sama manual dan matic, antara Honda dan Hyundai dengan mobil-mobil lain sama nggak? Sama. Nggak ada bedanya. Cuma interiornya kan beda-beda. Iya. Honda mungkin interiornya ada radionya gitu kan. Terus mungkin kalau Toyota kita kasih TV lah biar bagus, kayak Toyota itu ada TV-nya. Sama kalau ini kita mau buat main kayak gini itu ya
Ini kebetulan bisa. Tapi bisa juga kita pakai PSVM. Nah, bisa pakai main karena ini JDK terbaru ya. Kalau dulu JDK yang lama itu nggak bisa. Pakainya pakai PSVM. Sekarang udah baru itu mirip-mirip fiturnya. Bedanya di situ aja. Itu kakakku. Oke, terima kasih Pak Radar penjelasannya. Baik. Baik. Itu Ya, namanya sintak ya, Pak ya? betul, sintak. Itu nanti pelajari modul setelah praktikum ya. Berarti minggu ketiga. Nah, kita kan tuton aja belum ya. Iya, Pak. Siap. Jadi kalau teman-teman udah paham praktikum modul ketiga itu sebenarnya kita sudah masuk ke pekan 3 tuton. Karena kan 8 kali pertemuan. Nah, setiap pertemuan ganjil 3, 5, 7 itu kan ada praktikum. Kalau kita udah praktikum pertama udah berhasil ya artinya berhasil juga kan untuk itunya. Baik, ada pertanyaan lagi? Saya kasih kesempatan lagi. 1 kali terakhir, paling akhir. Tadi Mbak Sally katanya mau tanya. Iya, silahkan. Yuk, silakan. Tidak ada? Oke, kalau nggak ada, saya mau ngasih pertanyaan random ke 2 orang. Untuk recap materi. Tadi yang nggak pernah aktif siapa ya? Siap-siap. Novianto Kurniawan. Halo? Kak Novi? Novianto? Wah, aktif nggak ini? Atau jangan-jangan cuma login doang. Halo? Kak Novianto? Wah, AFK. Udah, hari lain. Sebenarnya jangan AFK ya, mending kita tuh aktif. Dan untuk kita juga. Lenovo, ini menarik nih. Siapa ini Lenovo? Halo, Lenovo. Lenovo IP3. Ini siapa? Halo. Wah, kok banyak yang AFK ya? Sayang sekali ini. Banyak orang tapi nggak terlalu efektif. Jam rawan, Pak. Gimana? Kak Nana Mai, ayo. Oh iya, mengheningkan cipta mungkin. Nana Mai, ayo. Siapa ini? Halo, halo. Iya, Waduh. gimana, Kak? Iya. Oke. Sekarang modul 1 itu bahas apa tadi? Modul 1 ya? Iya, bahas apa tadi? Bahas tentang apa, mengapa, sama bagaimana tentang algoritma sama pemrogram. Bagus. Dari mana, Kak Manana? Dari UT Surakarta. Baik. Sekarang siapa ya?
Oh, tadi cowok, cewek. Sekarang cowok lah. Biar adil. Yang belum aktif tadi siapa ya? Kak Novianto ini belum aktif lagi nih. Masih AFK kah? Oke, berarti Dede Rizal Pratama. Halo. Dede Rizal Pratama. Halo. Waduh, AFK. Sekarang coba Kak Galih tunjuk siapa Kak Galih? Satu orang. Kak Galih, halo. Kak Galih ada nggak? Halo, halo, halo. Ya, silahkan tunjuk satu orang cowok. Mas Taufik Hidayatullah. Ya, silahkan. Halo, Kak Taufik. Waduh, AFK lagi. Ayo guys, jangan AFK. Coba ganti yang nggak AFK siapa lagi? Yang cowok ya, tadi kan cewek udah. Yang cowok, biar adil. Silahkan Kak Galih. Siapa namanya? Kak Rido, halo. Kak Lido, halo, halo. Halo. Kak Rido Dwi. Oke, dari mana Kak Lido? Dari UT Jember, Pak. Oh, tadi udah nongol ini. Yang belum nongol tadi siapa ya? Udah nongol kan tadi ya? Iya. Ya, yang belum nongol lah. Saya pengen kenalan. Mas Arif Juliawan, on mic, mau jawab kah? Enggak mas, emang on mic aja deh tadi. Cuman di mic-nya mati mas. Oh, tapi tadi udah anu belum? Udah aktif belum? Muncul dari tadi mas. Oke, yang belum muncul sih. Zaki Yusuf ada nggak orangnya? Halo, Kak Zaki. Kok banyak yang nggak aneh? M Syarifuddin Hidayat, halo. Hadir, Pak. Ya, dari mana? UT Semarang, Pak. Oh, tadi udah aktif belum? Baru masuk 8.30, Pak. Ini juga baru hari pertama. Oke. Saya tanya, bedanya struktur sama bentuk apa? Perbedaan struktur algoritma dan bentuk algoritma apa? M Syarifuddin, silakan. Halo? Maaf, Pak, tidak mencatat. Oke. Struktur itu ibarat rumah. Kalau bentuk itu ibarat isinya. Bener nggak tadi, Gimana, Pak? Kak Gali? Kak Gali mana? Kurang tepat, Kak. Halo, halo. Kurang tepat. Oh. Ya, nggak apa-apa karena barusan join ya. Terusin. Josi. Ini siapa nih? Halo, Josi. Iya Pak, halo. Oh, cewek ya? Iya. Tadi udah, kayaknya belum ini. Dari mana? Dari UT Garut Pak, Bandung. Oke. Pertanyaannya masih sama. Apa perbedaan struktur dan bentuk algoritma? Untuk struktur Pak, itu kan kayak kalau dari rumah gitu kan harus ada pondasi, dinding sama atap gitu.
kalau untuk bentuk tuh kayak semisal gambar rumah anak kecil kayak gitu, bentuk visualnya aja. Kalau struktur emang harus ada urutannya sama harus sesuai urutan. Kalau bentuk berarti apa? Bentuk visual dari struktur itu, Pak. Contohnya? Ya, yang tadi itu, Pak, yang rumah gitu. Ada gambar, ada rumah beneran, Ya, ada gambar anak ada TK rumah. gitu ya. Ya. Oke. Baik, ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir berhadiah. Jadi tadi 3 orang yang sudah share screen dapat hadiah. Nah, ini hoki juga nih. Berhadiah bimbingan intensif senilai 750.000. Ya. Jadi kita yang mau menjawab pertanyaannya, ada berapa bentuk algoritma dan apa saja? Izin menjawab. Siapa Kak? Dari mana? Saya dari saya Muhammad Irfan Alitiansyah dari UT Surabaya. Oke. Apakah tadi yang ditanyakan adalah bentuk ya? Bentuk. Ya, bentuk. Bentuk dari algoritma ya? Iya, betul. Ayo, silahkan. Kak Devan ya tadi ya? Ayo, silahkan. Wah, ini udah banyak yang ngantri loh ini. Apakah Kak Devan mau melepaskan? Tes. Ya, Tes. silakan. Ada suaranya? Ya, ada. Jadi bentuknya ada 3, yaitu yang pertama sekuensial, yang kedua seleksi, yang ketiga itu perulangan. Apakah itu bentuk atau struktur? Oh ya sih, struktur. Nah, saya pertanyaannya bentuk. Masih mau fight atau menyerah? Ini banyak yang ngantri kayaknya. Kita kasih satu kesempatan lagi ya. Kalau bisa ya silakan. Kalau kita terpaksa kita undi ke yang bisa menjawab. Halo Kak Devan. Cek Kak Devan. Halo. Ya, gimana? Ya, silakan. Mungkin ada 2. Saya nyoba lagi flowchart dan pseudocode. Apakah belum? Halo. Ayo yang lain yang raise hand ini mau memberikan pendapat. Siapa ya? Lido. Saya, Pak. Siapa ini? Rois. Ya, Pak. Ini yang raise hand ini maksudnya apa ini? Saya kurang paham nih. Raise hand ini. Mau jawab gitu maksudnya? Iya, Pak. Membenarkan yang tadi, melengkapi yang tadi, Pak. Oke, silahkan Kak Rois. Bentuk dari algoritma ada 3, flowchart, pseudocode, dan bahasa pemrograman. Ada yang pengen nambahin nggak?
kurang ini. Saya Pak. Ada Siapa, satu siapa? lagi Pak tambahannya. Siapa? Renaldi dari UT Bandung. Pak. Renaldi, oke. Apa tuh? Tambahannya kalau di dalam modul itu ada diagram alur, jadi totalnya ada 4. Bahasa alami, flowchart, pseudocode, sama diagram alur, Pak. Iya. Iya, natural loh. Nah, itu dia. Aduh. Lupa. Ini loh, besar ini loh, ini tadi. Bentuknya ya, emang ini 2 ini yang ada di modul 2. Tapi yang ada di modul 1 itu sebenarnya ada natural, flowchart, pseudocode, bahasa pemrograman. Kenapa nggak saya taruh di sini? Karena itu kan berulang-ulang ya. Makanya saya ringkas. Ada 4. Jadi Kak Rinaldi yang mendapatkan voucher. Nah, ketiga teman tadi yang sudah aktif di, oh iya, untuk semuanya, ini kan untuk rekaman baru kali ini ya. Mungkin tadi yang rekam siapa ya? Kak siapa itu? Kemudian, Kak Sally. Ya, kemudian saya menyediakan ini ya, karena saya sebenarnya senang nulis timbang lihat YouTube. Kemudian ini saya punya Linktree, jadi kalau nanti ada resumenya itu ada di sini semua. Bentuknya tulisan dan berwarna-warni ya, yang sudah kita beberkan tadi. Jangan sampai salah antara hijau dengan merah. Ini udah sangat jelas. Jadi kita mulai dari ada modul 1, modul 2 gitu kan. Praktikum ya praktikum dan sampai nanti selesai pembelajaran perkuliahan. Nah, selain itu saya di sini juga ada grup belajar bareng. Lebih concernnya adalah pembelajaran berpraktikum ya. Dan praktikum ini kita nggak membatasi praktikum apa sesuai yang saya hand-on. Dan juga mungkin ada teman yang ngerjakan capstone project ataupun lainnya boleh suruh gabung ya. Nggak harus semester 1. Jadi kalau yang semester 4, semester 8 yang ada hubungan dengan mata kuliah berpraktik yang saya bawakan nanti, dipersilakan untuk gabung. Kemudian ini saya harapkan teman-teman selesai pembelajaran untuk memberikan feedback ya, feedback di mana nanti saya bisa lebih baik dalam menyampaikan pembelajaran supaya lebih tercapai tujuannya. Nah, selain itu untuk 3 orang tadi yang share screen siapa aja ya? Saya, Mbak. Saya itu siapa? Rois dari Purwokerto. Oke, terus siapa lagi? Saya Pak Zainal dari UT Zainal Jember. dari UT Jember. Oke, satu lagi Kak Galih ya. Saya Kak, saya. Ya, sama yang Hoki tadi siapa tuh? Renaldi dari UT Bandung, Pak. Oke, dari Bandung. Ya, pastikan join di grup umum. Ini kan ada grup umum ya. Nanti ada di grup khusus untuk bimbingan intensifnya. Nanti setelah selesai acara saya buat untuk bimbingan yang intensif. Tujuannya selain kita menghatamkan atau menyelesaikan buku modul algoritma, kita jadikan suatu mini capstone project. Jadi kapan kita menggunakan seleksi, kapan kita ngoding menggunakan looping, sampai betul-betul jadi aplikasi restoran mini. Nah, selain itu, ini ya untuk linknya, silahkan nanti mohon teman-teman untuk memberikan masukan. Baik, saya kira seperti itu. Ini saya share ya. Silahkan diberikan masukan, membangun. Ini gini-gini apanya untuk pembelajaran ke depan. Nah,